Shalom semua sahabat LTVC dimanapun Bapak Ibu berada. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa, saya percaya semua dimanapun Bapak Ibu berada semua penuh dengan sukacita, amin. Kita kembali mengucap syukur karena Tuhan Yesus berikan kesempatan dan waktu untuk kita semua. Untuk pada saat hari ini kita boleh memuji menyembah Tuhan. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kita terima bersama dengan keluarga kita. Seberapa banyak Bapak Ibu di sini yang bersukacita, boleh lambaikan tangannya dimanapun berada. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, yuk kita kasih tepuk tangan kita yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan pada saat hari ini. Kita mau satukan hati kita dalam doa. Teduhkan hatimu Bapak Ibu, kita mau pandang Tuhan yang mengasihi kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan Yesus berikan buat kami. Satu hari lagi Tuhan kami boleh berada di tempat ini untuk bersama dengan umat-Mu memuji menyembah-Mu. Bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan yang boleh kami terima bersama dengan keluarga kami. Dan sebagai rasa ucapan syukur kami padamu, pada saat hari ini Tuhan kami mau serahkan kehidupan kami melalui pujian menyembahan kami. Kiranya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sucikan dan kuduskan setiap kami Tuhan. Layakan kami menghadap tata hadirat-Mu. Dan kami juga berdoa dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Setiap intervensi kuasa kegelapan yang coba mengganggu menggagalkan ibadah ini, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak, kami patahkan kuasa-Mu. Engkau tidak layak untuk berada di tempat ini. Hanya Allah Kudus yang kami mau beracara di tempat ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Engkau urapi setiap kami Tuhan yang merindukan lawatan kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan ketika berakhirnya ibadah ini Tuhan, kami semua penuh dengan sukacita. Kemenangan boleh terjadi, pemulihan-Mu boleh terjadi Tuhan. Bahkan mujizat-Mu Tuhan boleh terjadi saat ini dimanapun kami berada Tuhan. Dan ini kami Tuhan, kami juga sebentar mau berdoa untuk hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau akan berkati beliau Tuhan, urapi beliau Tuhan Yesus. Biar setiap firman yang boleh dia sampaikan adalah berasal dari isi hati-Mu untuk menegur setiap kami, mengubahkan kami, menjadikan kami seturut dengan kehendak rencana-Mu Tuhan. Dan ini kami Tuhan, kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama satu yang berkuasa dalam hidup kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Yuk sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kita percaya Yesus adalah yang teramat baik buat kita semua, amin. Yuk yang bersukacita dimanapun Bapak Ibu kasih dalam berada, kita mau kasih tepuk tangan kita untuk Tuhan. Membawa hatiku, membawa hidupku, ku teringat kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Sahabat LTVC, hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik semua. Engkau baik,
ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Yuk kita kasih tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita percaya Yesus amat baik bagi hidup kita, amin. Apapun keadaan kita saat ini, kita mau katakan Yesus Engkau yang terbaik untuk kami semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun berada, kita mau masuk dalam penyembahan pada saat hari ini. Kembali kita teduhkan hati kita, kita memandang kekudusan Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ketika jiwa kami bertanya, Bapa, apakah masih ada harapan Tuhan? Ketika kami melewati tangisan, ketika kami merasakan rasa desak di dada kami mau berkata, imanku mau berkata, Bapa, Engkau yang pegang kuasa atas hidupku. Engkau yang bekerja Tuhan dalam hidupku. Meski mata kami gak melihat Tuhan, tapi satu yang kami mau percaya, Engkau yang bekerja. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir saat ini. Engkau yang melihat setiap kerinduan hati kami untuk kami datang menyembah-Mu saat ini. Terima kasih Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Kau yang tahu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari Bapak Ibu kita mau katakan pujian ini sekali lagi. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Oh Yesus,
Engkau yang selalu bekerja Tuhan dalam hidup kami. Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah. Kami mau tetap percaya Tuhan, Tetap Engkau yang punya kuasa atas kami semua, Kau yang Yesus. punya kuasa Sekalipun dalam kegelapan, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, Kami mau tetap percaya. tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Biarkan musik yang memuji Tuhan. setia. Mari Bapak Ibu, kita mau berdoa secara pribadi pada saat hari ini. Lihat semua kebaikan Tuhan. Lihat semua penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Betapa besar kasih Tuhan yang Tuhan Yesus sudah curahkan buat kita dan keluarga kita. Ketika kita tidak setia, tapi Tuhan kita adalah Allah yang setia. Tuhan gak mau satu nyawa itu hilang. Tuhan berkata, Yesus mengasihimu. Jika di antara saudara saat ini ada yang mulai putus asa, tidak tahu apa yang mau dilakukan, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan. Tuhan menunggumu. Katakan, Tuhan Engkau baik. Engkau yang bisa menyelesaikan segala masalah kami semua. Engkau yang bisa menyelesaikan masalahku. Meski mataku gak melihat Tuhan, tapi aku percaya kuasa-Mu yang bekerja atas hidupku. Engkau yang bekerja atas hidupku dan keluargaku, Bapa. Ampuni setiap kami Tuhan kalau kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan kalau kami jauh dari Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau kami kecewa akan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mari Bapak Ibu, jika Engkau percaya Yesus yang bekerja atas hidupmu, kita mau angkat pujian ini lebih lagi. Katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa Engkau di sampingku. Walaupun masalahku Tuhan, walaupun masalah masih ada, ku mau tetap percaya Tuhan, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yo, lebih lagi katakan, walaupun tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di samping. Walaupun masalahku masih ada, katakan ku tak percaya Bapa.
Terima kasih Yesus. Kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan Tuhan kita. Katakan Yesus baik, Yesus baik. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkau lah kami yang layak kami puji, kami tinggikan. Tidak ada nama yang berkuasa dalam hidup kami. Hanya Engkau Yesus, Sang Juru Selamat kami. Dan pada saat hari ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, kiranya Tuhan, Kau yang mengurapi hamba-Mu dalam penyampaian berkat firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami mau katakan pujian ini. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku tetap
tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang Mari sekali lagi kita katakan pujian ini sampai akhir Tuhan di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Dan sampai kami menutup mata kami Tuhan, sampai ku menutup mata, ku kan tetap menyembahmu, biar kau dapati ku hambamu yang setia, biar kau dapati kami semua Tuhan, biar kau dapati ku hambamu yang setia, biar kau dapati kami semua, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Ini kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami mau mendengar Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Urapi dia, agar setiap kata kalimat yang disampaikannya adalah benar isi hati-Mu. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan apapun yang mencoba mencuri kebenaran firman Tuhan ini, kami tolak, kami patahkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus yang mengurapi hati kami dan pikiran kami, telinga kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini dan kami boleh mengerti akan firman Tuhan ini. Urapi juga hamba-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Umat Tuhan yang percaya katakan, amin. Shalom, shalom saudaraku, sahabat LTVC semua. Dimanapun Anda sekarang berada, saya yakin, saya berharap saudara dalam keadaan sehat-sehat dan dalam keadaan damai sejahtera dan dengan berita yang luar biasa. Amin saudara. Tema khotbah saya hari ini adalah Tuhan memperkenalkan dirinya. Saudara, kenapa Tuhan harus memperkenalkan dirinya kepada kita? Ya supaya kita kenal dengan Dia. Sebab tanpa kita mengenal Tuhan, kita nggak bakalan bisa percaya kepadanya. Nggak mungkin kita bisa percaya kepada orang yang tidak kenal. Amin. Tidak mungkin kita bisa percaya kepada orang yang tidak kita kenal. Demikian juga kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak bisa percaya kepadanya. Nah saudara, ayat firman Tuhan yang saya ambil ialah Matius 14 ayat 22 sampai 33, di mana judulnya adalah Yesus berjalan di atas air. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia,
Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Lihat di sini saudara, di ayat 31 dikatakan, Yesus mengatakan begini, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saya tidak mengatakan saudara itu tidak percaya. Saudara, kita semua, saya katakan kalau saya tanya, saudara percayakan Tuhan Yesus? Pasti bilang percaya. Tapi sebenarnya kurang percaya. Kenapa kurang percaya? Karena kurang mengenal. Semakin kita mengenal Tuhan Yesus, semakin kita percaya kepadanya. Nah ini. Nah, banyak orang Kristen saat ini seperti ini, kurang percaya. Kurang percaya. Percayanya itu seperti penonton sirkus. Waktu itu ada atraksi pemain sirkus di 2 gedung. 2 gedung ini di roofnya itu paling atas. Di situ dia beratraksi, ada gedung A, gedung B. Gedung A dengan gedung B ini, di antaranya ada jalan raya. Terus dihubungkan ini gedung A dengan gedung B, itu dihubungkan dengan tambang. Kemudian di sini sebelah kiri ini ya, di gedung A ini, para penonton dan pemain sirkus ada mau menyeberang ke gedung B. Dia katakan kepada yang di gedung penonton ini, hai penonton, saudara percaya enggak kalau saya bisa menyeberang ke gedung B sana melalui tambang ini dan kembali lagi ke gedung A ini? Percaya, semua bilang pada percaya. Udah jalan dia ke sana dari tambang terus kembali ke sini, tepuk tangan semua orang. Tepuk tangan semua penonton. Yang kedua, para penonton, Anda percaya enggak kalau saya bisa menyeberang ke gedung B sana? Ya, melalui tambang ini dan kembali ke gedung A ini dengan menggendong seseorang katanya. Percaya, ini percaya. Tapi ketika dikatakan oleh pemain sirkus ini dikatakan begini. Siapa yang mau saya gendong? Kalau begitu siapa yang mau saya gendong? Satu pun gak mau. Ih, terjatuh. Oh, gak mau ah. Bimbang semuanya. Nah ini sebenarnya percayanya itu seperti itu, kurang percaya. Kalau kita percaya, kita katakan kita percaya kepada Tuhan, kita bisa mempercayakan hidup kita, mempercayakan masalah kita kepadanya. Amin. Kita bisa mempercayakan masalah kita. Tapi nyatanya nggak bisa. Nah di situ ada seorang anak kecil. Anak kecil ini mengatakan, oke, saya aja Pak yang digendong. Mau dia digendong. Dia jalan, pemain sirkus ini menggendong anak ini, terus ke gedung B, kembali lagi ke gedung A. Tepuk tangan orang semua. Tapi penasaran, para penonton ini penasaran. Melihat anak ini, akhirnya dia panggil, Dek, sini. Kenapa kamu gak takut tadi digendong sama pemain sirkus itu? Enggak. Kenapa? Dia bapak saya. Katanya, saya kenal dia. Ya, dia kenal bapaknya. Dia karena kenal bapaknya dan dia sudah berkali-kali seperti itu, ya, sudah berkali-kali seperti itu pengalamannya, makanya dia percaya. Dia udah kenal bapaknya, makanya dia nggak takut. Jadi ada hubungan antara mengenal, percaya dengan takut atau khawatir. Kenapa kita takut? Karena kita kurang percaya.
Kenapa kita takut? Karena kita kurang percaya. Kenapa kita khawatir dalam hidup ini? Karena kita kurang percaya. Kenapa kita kurang percaya? Karena kita kurang mengenal Tuhan kita Yesus itu. Anak ini mengenal bapaknya. Kita juga punya Bapa di surga. Masa kita nggak mau percaya kepada Bapa kita? Nah, bagaimana kita supaya bisa mengenal Dia? Tuhan itu sering memperkenalkan dirinya melalui masalah yang kita hadapi. Semakin kita banyak pengalaman pribadi dengan Tuhan, semakin kita yakin dan percaya, semakin kita mengenal Dia dan semakin percaya kepadanya. Saya banyak sekali masalah-masalah yang saya hadapi dalam kehidupan saya. Bahkan waktu anak saya sakit dan sudah seharusnya itu sudah mati, itu bisa hidup. Dengan demikian saya bisa mengatakan Tuhan Yesusku itu adalah Tuhan yang sanggup menghidupkan orang mati. Begitu, saya juga begitu. Saya katakan banyak pengalaman. Pengalaman saya sakit lever waktu itu. Sakit lever hepatitis B. Dan saya itu dikatakan lever saya ini sudah rusak. Dokter bilang harus dibiopsi, Bapak harus dibiopsi. Saya nggak mau dibiopsi dok, saya bilang gitu. Akhirnya saya pulang ke rumah, saya katakan sama Tuhan, saya masuk kamar, saya menangis di kamar, saya katakan, Tuhan, tolong aku. Kalau kau mengambil nyawaku, hari ini juga aku serahkan nyawaku kepadamu. Tapi aku ada permintaan, sembuhkan aku mau masih melayanimu. Dalam nama Yesus aku sembuh, amin. Ini keadaannya saudara, ini dia. Sampai sekarang, itu sudah ada 27 tahun yang lalu. Kata dokter, saya tanya ya, teman saya dokter berkata begini, kalau orang begitu keadaannya, berapa tahun lagi dia bisa bertahan? Ya paling 5-6 tahun sudah innalillahi inna ilaihi katanya. Ya udah mati katanya. Tapi nyatanya lihat 27 tahun saya masih bisa seperti ini. Nah itu, jadi saya bukan hanya saya katakan saya percaya kepada Tuhan, bukan hanya di mulut saya mengatakan saya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan penyakit hepatitis B. Tapi dari hati saya sendiri, saya bisa mengatakan dengan sungguh percaya, Tuhan Yesusku sanggup menyembuhkan orang penyakit hepatitis B. Karena itu sudah kualami. Itu saudara, karena itu sudah saya alami. Makanya saudara, masalah itu kadang-kadang diizinkan Tuhan, sebenarnya ada guna masalah saudara. Melalui masalah kita bisa lebih mengenal Tuhan. Makanya kalau saudara ada masalah, hadapi masalah itu bersama Tuhan. Amin. Amin. Ya. Nah, sekarang saudara, melalui peristiwa Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus berjalan di atas air ini. Murid-murid Yesus kena masalah apa? Angin sakal. Diombang-ambingkan angin sakal, saudara. Nah, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini? Dan melalui firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya. Karena murid-muridnya ini sebenarnya orang yang kurang mengenal Tuhan. Seperti Petrus tadi. Kenapa kau bimbang hai orang yang kurang percaya? Dan di ayat 33 juga dikatakan seperti ini saudara. Di ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Jadi selama ini mereka bukan menganggap Yesus itu sebagai anak Allah. Mereka mengenalnya hanya sebagai sebatas guru. Nah di sini, makanya kurang mengenal. Nah sekarang Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai apa? Kalau kita lihat Matius 14 ayat 25 dikatakan, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Datanglah Tuhan Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Apa yang kita ambil dari sini? Kok bisa tahu ya Tuhan Yesus mereka sedang dapat masalah? Di sini saya lihat bahwa Tuhan Yesus itu
memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Allah atau Tuhan yang Maha Tahu, yang pertama itu. Padahal dia tadinya kan jauh, dia sedang ditinggalkan, murid-muridnya sedang berdoa kan, pergi berdoa ke atas bukit. Tapi nyatanya dia tahu, dia datang. Yang kedua, saudara, dia memperkenalkan dirinya juga sebagai Tuhan yang selalu menyertai. Nah, kadang-kadang kita mikir gini, Tuhan ada di sorga, bagaimana Tuhan mau menyertai aku? Aku di sini, kan gitu. Lihat saudara, ketika murid-muridnya kena masalah angin sakal, nyatanya Tuhan Yesus hadir. Dia tahu dan dia juga hadir, saudara. Dia menyertai, dia selalu menyertai. Saudara, saya katakan, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang selalu menyertai kita dalam hal apapun. Amin. Ya, selalu menyertai. Kalau kita disertai oleh Tuhan, apakah mungkin kita takut lagi? Kalau kita tahu disertai Tuhan, apa yang kita perbuat? Pertama, yaitu kita akan takut lagi menghadapi masalah. Bayangkan aja kita bersama Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Ya kan gitu. Kita disertai. Masa kita, nggak mungkinlah kita ini akan nggak bisa menghadapi masalah. Karena dia menyertai kita. Yang kedua, kalau kita tahu Tuhan menyertai, kita tidak akan berbuat dosa lagi. Saudara. Mau berbuat dosa, kita itu paling nggak bisa. Kenapa? Tuhan lihat, Tuhan ada di sini. Ketika kita mau berbuat dosa, Tuhan ada di sini. Gitu. Yang ketiga, saudara, dari ayat 25 ini, dia memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Dikatakan dia berjalan di atas air. Kira-kira ada nggak manusia yang bisa berjalan di atas air gitu? Tapi dia sanggup, saudara. Dia sanggup bukan hanya berjalan di atas air, segala-galanya. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Dia juga Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang membuat mukjizat, saudara. Dia sanggup atau mampu melakukan segala perkara. Oleh karena itu, saudara, percayalah kepada Tuhan. Kenali dia sebagai Tuhan yang mampu melakukan segala perkara bagimu. Sehingga engkau nggak perlu takut, khawatir dalam kehidupanmu. Kemudian yang keempat, kalau kita lihat Matius 14 ayat 30 dan 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lihat di situ ada segera, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Kalau seseorang berseru, Tuhan tolonglah aku. Itu kira-kira apa itu? Doa, permintaan. Tuhan tolonglah aku. Mungkin kita sering juga berkata, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong, kita berdoa, Tuhan tolong aku. Dan Tuhan menjawab. Lihat, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia. Makanya saudaraku, ya, dia adalah Tuhan yang sanggup, ya, yang selalu mendengar doa kita. Jangan kita ini sering berkata begini, Tuhan, apakah kau tidak mendengarkan doaku? Kenapa kau enggak mendengarkan doaku, Tuhan? Dia mendengar. Cuman jawabannya ya, tidak, atau tunggu. Amin, saudara. Kalau tidak, katanya itu karena itu enggak baik bagi kita. Kalau iya, karena memang itu sesuai dengan kehendaknya. Kalau tunggu, karena kita belum waktunya untuk menerimanya. Itu aja. Dia mendengar, dia selalu mendengar, saudara. Dia selalu mendengar doa kita. Dan dia tuh bukan tergantung kepada bagaimana cara kita berdoa, makanya dia dengar. Bukan tergantung, banyak orang berdoa, Tuhan sampai pukul-pukul meja, Tuhan, sampai berteriak, sampai waduh. Ada juga orang berdoa sampai kalau berdoa begitu ya,
sering mengatakan, ya Bapak, bla 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 bla, ya Bapak, bla 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 bla, ya Bapak. Setiap satu kalimat, ya Bapak, ya Bapak. Sekali berdoa dia ya Bapaknya bisa 100 kali. Ada yang seperti itu. Dan ada juga yang berdoanya begini, ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Setiap satu kalimat, begitu. Benar. Nah, saudara, tapi walaupun begitu, Tuhan pasti mendengar doanya. Amin, saudara. Dia melihat hati kita. Ya, melihat hati. Saya dulu ada nih seorang jemaat waktu itu satu gereja. Jadi satu gereja itu doanya seperti itu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Setiap satu kalimat, begitu. Nah, ada jemaat baru masuk. Dia lihat kok pakai semuanya ini orang-orang. Dia tanya kepada orang yang di situ. Maaf ya, saya orang baru sini. Kenapa orang dua di sini kok pakai gitu? Saya nggak tahu tuh, kita ikut gembala aja katanya. Tanya lagi itu, yang pengerjanya, yang pakai jas. Maaf, saya ini orang baru di sini. Saya mau tanya, kalau di sini kenapa orang kalau doa itu gitu, setiap satu kalimat gitu. Oh, kita nggak tahu, kita ikut Bapak Gembala aja. Nah, dia penasaran. Habis ibadah dia pergi ke depan ke mimbar. Habis ibadah dia menemui Pak Gembala. Pak Gembala, maaf Pak Gembala, saya orang baru di sini. Kenapa ya kalau di sini orang doa pakai satu kalimat gitu? Saya nggak tahu tuh, kata Pak Gembala. Loh, Bapak kok begitu? Katanya. Ya, saya sih ada alasannya. Karena saya punya gigi palsu 2 di depan, jadi waktu turun saya gituin, katanya gitu. Jadi, tapi walaupun begitu doanya, tetap hatinya yang dilihat Tuhan. Memang biasa gitu, jemaat ikut gembala ya. Saya dulu ada di gereja gereja saya yang lama. Gembala saya selalu berdoa begini. Kami tolak ini, kami tolak, kami tolak. Sampai sekarang saya ikut akhirnya dalam nama Yesus kami tolak, kami tolak, kami tolak. Nah itu memang kita selalu ikut gembala ya. Ya begitulah. Jadi saudara, dia adalah Tuhan yang mendengar doa kita. Amin saudara. Jadi jangan ragu Tuhan itu mendengar doamu. Kemudian yang terakhir ini. Kita lihat Matius 14 ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Apa yang kita ambil dari sini? Dia naik ke perahu lalu angin reda. Artinya dia adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Amin. Angin dan badai pun tunduk kepadanya. Masih ragu sekarang sama Tuhan kita? Masih ragu? Dia penguasa alam semesta. Jangan takut lagi dalam kehidupanmu. Nah, kesimpulan daripada khotbah saya hari ini adalah yang pertama, kenalilah Tuhan secara pribadi. Karena semakin kita mengenal Tuhan kita semakin percaya kepadanya. Amin. Kenali dia. Melalui apa? Melalui masalah-masalah yang kita hadapi. Ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itu membuat kita lebih percaya kepadanya. Lebih mengenal dia. Amin saudara. Jadi yang kedua, ketika ada masalah, hadapi masalah itu bersama Tuhan. Amin. Hadapi dia. Saya selalu nyanyi ini, saya suka sekali. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku.
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami hari ini. Dan kami berdoa supaya Kau berikan kami pengenalan akan Tuhan. Tolong kami Tuhan, kalau kami menghadapi masalah dalam kehidupan kami boleh Tuhan menghadapinya bersama-Mu. Karena bersama-Mu kami akan kuat menghadapi setiap masalah yang kami hadapi. Dengan kami bisa melewati setiap masalah yang kami hadapi. Kami yakin punya pengalaman pribadi dengan Engkau sehingga kami lebih mengenal Engkau dan kami lebih percaya lagi kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Umat Tuhan yang percaya katakan, amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Saat aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Sahabat TVC yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya percaya firman Tuhan yang disampaikan ini benar-benar bisa menjadi rema bagi sahabat LTVC, karena Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. Kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan pada akhirnya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Ini luar biasa sekali dan kita harus percaya Tuhan itu ada bersama dengan kita dalam keadaan apapun. Baik, semua sudah dapat perjamuan kudus. Mari kita angkat roti. Mari kita angkat roti sama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sahabat TVC dimanapun Anda berada, tubuh Yesus yang tergantung di atas kayu salib, yang luka, yang hancur, maka dengan bilur-bilurnya kita semua menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yesus sudah mengerjakan semuanya di atas kayu salib, darah yang tercurah telah menebus kita semua.
Jangan percaya atas dakwaan iblis. Kita sudah dibenarkan, kita dikuduskan, dan kita layak ketemu Tuhan, dan kita menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita doa syafaat bersama-sama. Mari kita satukan hati. Terpujilah namamu Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang tak berkesudahan atas kami sampai hari ini. Kami berkumpul bersama pada hari ini sambil memuji menyembah-Mu sebagai Raja di atas segala Raja. Kami juga telah mendengar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Ramli Pangabean. Kiranya firman yang kami dengar menjadi rema dalam hidup kami. Berkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Ramli Pangabean di dalam pelayanannya. Pakailah ia lebih heran lagi, serta membawa jiwa-jiwa datang menyembah dan memuliakan Tuhan Yesus. Ya Bapa, kiranya shalom Tuhan ada di bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, jagalah para pemimpin kami, berikan hikmat dan keberanian agar setiap keputusan dan kebijakan yang diambil membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan lindungi negara kami dari segala bentuk ancaman, konflik dan ketidakstabilan, serta perekonomian Indonesia bangkit di tahun ini dan nilai rupiah meningkat. Begitu juga rakyat Indonesia dapat hidup saling menghargai, saling hidup rukun dan membangun bangsa dengan kasih dan tanggung jawab. Tuhan berkati juga institusi pemerintah, aparat keamanan, serta semua pihak yang bertugas menjaga kesejahteraan rakyat. Jauhkan bangsa ini dari perpecahan, korupsi, dan ketidakadilan, serta tuntunlah bangsa ini menuju kemajuan yang berlandaskan kebenaran dan keadilan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak sahabat LTVC, baik yang masih sekolah, kuliah maupun yang sudah bekerja. Kiranya tangan kasih Tuhan memberkati mereka. Mereka diberi hikmat dan iman yang teguh dalam menghadapi setiap tantangan, menjadi terang dimanapun mereka berada serta berprestasi. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga sahabat LTVC, kiranya perlindungan, kesehatan, dan damai sukacita dari Tuhan senantiasa turun pada seluruh keluarga sahabat LTVC. Bapa, beri iman tetap teguh dan percaya kepada Engkau apabila sahabat LTVC sedang mengalami pergumulan, baik dalam usaha, pekerjaan, sakit, penyakit, meskipun tampak tidak ada jalan atau seperti tidak dijawab doanya, kami tetap percaya kepada Tuhan akan memberi jalan keluar atau memberi kesembuhan. Terima kasih Tuhan atas doa-doa yang telah kami naikkan ke hadapan-Mu. Kini tiba saatnya kami menerima berkat dari Engkau ya Tuhan. Baik sahabat LTVC dimanapun Anda berada, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Tuhan, kami berdoa kiranya hikmat pengertian pengetahuan Engkau berikan kepada kami untuk bisa mengenal Engkau lebih dalam, sehingga kami menjadi lebih percaya dan iman kami ditambahkan dari waktu ke waktu, dan kasih karunia baru menyertai kami semua, talenta baru menyertai kami semua. Kami sangat percaya Tuhan mengasihi kami dan Tuhan menyayangi kami. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.